Halo, selamat pagi. Hari ini saya bermaksud membuat video mengenai tugas hak uji material untuk tugas dari mata kuliah Dr. Tommy Michael. Saat ini saya akan mulai dengan memberikan tanggapan mengenai Undang-Undang Korea Utara. Kita akan melihat mengenai masalah konstitusi Korea Utara dan hak asasi manusia. Sebagai pendahuluan, konstitusi adalah undang utama yang memberikan hak warga negara dan merupakan dasar pemerintahan. Tujuan dari tinjauan kali ini adalah untuk mempelajari konstitusi Korea Utara secara menyeluruh dengan penekanan khusus pada pasal-pasal utama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan terutama pengaturan tentang agama. Tinjauan ini akan melihat cara kekuasaan menerapkan hak-hak yang disebutkan tadi dan hubungannya dengan negara, kekuasaan, dan hak asasi manusia serta agama. Kami melakukan tinjauan ini sebagai bagian dari tugas kuliah kami. Ideologi dalam konstitusi Korea Utara dikenal dengan istilah Juche. Juche yang itu menekankan pada ketergantungan pada kemampuan sendiri, kemandirian, dan kedaulatan negara yang merupakan dasar konstitusi dari ideologi Korea Utara. Ideologi ini membentuk negara dan pemerintahan. Sebagaimana disebutkan dalam preambule konstitusi Korea Utara, yang ditegaskan bahwa Republik Rakyat Demokratik Korea adalah negara sosialis yang mandiri yang mewakili kepentingan semua rakyat Korea. Ini menempatkan ideologi Juche sebagai prinsip panduan utama negara. Hal ini tertera juga dalam pasal 3 yang tertulis Democratic People's Republic of Korea is guided in its activity by the Juche idea and the Sonjun idea, a world outlook centered on people, a revolutionary ideology for achieving the independence of the mass of people and a guiding principle of its revolution and construction. Pasal ini menyatakan bahwa DPRK dipandu dalam semua kegiatannya oleh ideologi Juche dan Songun. Ini menunjukkan bahwa setiap kebijaksanaan, hukum, dan keputusan negara harus sejalan dengan prinsip-prinsip Juche dan Songun yang memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemimpin militer dan tertinggi Korea Utara. Hak asasi manusia dalam konstitusi Korea Utara telah terjamin dalam pasal-pasalnya, di mana mereka menyatakan bahwa praktek implementasi sangat terbatas dengan kendali ketat oleh pemerintah dan kepentingan politik negara. Negara mengontrol kebebasan berbicara, berpendapat, berkumpul, dan mengutamakan stabilitas politik daripada hak-hak individu. Hal ini tertera secara jelas dalam Pasal 67, Citizen are guaranteed freedom of speech, of the press, of assembly, demonstration, and association. The state shall guarantee conditions for free activity of democratic political parties and social organization. Yang dilanjutkan dengan Pasal 75 yang menyatakan bahwa citizens have the right to work, the state shall create conditions for obtaining jobs. Pasal ini menjamin hak pekerjaan dan memastikan setiap orang memiliki pekerjaan yang layak, namun implementasinya seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama di mana ketika DPRK mengalami masa-masa ekonomi sulit. Pengawasan dan kontrol terhadap media, organisasi, dan pertemuan publik berarti bahwa kebebasan berbicara dan berpendapat hampir tidak ada dalam prakteknya. Bahkan kritik kecil sekalipun terhadap pemerintah atau pemimpin tertinggi dapat mengakibatkan hukuman berat termasuk penahanan tanpa proses hukum yang adil. Citizens have the right to education, sebagaimana tertera dalam pasal 80. Akan tetapi, hak pendidikan dalam sistem pendidikan dikontrol ketat untuk menyebarkan ideologi Juche yang membatasi kebebasan akademik dan mengarahkan pendidikan sesuai dengan kepentingan politik negara. Kita akan lanjut dengan mengenai agama dan ketuhanan.
Konstitusi Korea Utara memberikan kebebasan untuk beragama, tapi prakteknya tetap sangat dibatasi oleh negara. Diatur sangat ketat oleh negara, meskipun konstitusi menyatakan adanya kebebasan ini. Praktek harus sesuai dengan ideologi Juche dan tidak boleh merusak tatanan sosial dan negara. Ini menciptakan situasi di mana kebebasan beragama adalah nominal dan pemerintah memiliki kendali penuh atas praktek agama. Sebagaimana tertulis dalam pasal 14, the state shall guided by the Juche idea in its activity and shall give full play to the revolutionary spirit of self-reliance. Pasal ini menggarisbawahi semua aktivitas negara harus sesuai dengan ideologi Juche. Ini membatasi kebebasan beragama karena setiap praktek agama yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara dapat dianggap sebagai ancaman. Dilanjutkan dengan pasal 65, citizen enjoy equal right in all speech of the states and public activity. Pasal ini menjamin kesetaraan di depan hukum, tetapi implementasi di lapangan lebih sering dipengaruhi oleh untuk kepentingan negara dan politik ideologi negara. Pasal 68, citizens have freedom of religious belief. The right is guaranteed by approving the constitution of religious building and holding of religious ceremony. No one may use religion as a pretext for drawing in foreign force or for harming state and social order. Pasal ini menggarisbawahi bahwa kebebasan beragama tidak boleh merusak tatanan negara atau masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap praktek agama yang bertentangan dengan kepentingan negara dapat diintervensi dan dikendalikan oleh pemerintah. Ideologi Juche sendiri sering dianggap sebagai bentuk pemujaan yang hampir religius terhadap pemimpin tertinggi yang saat ini dipimpin oleh Wang Sakim. Ini menciptakan dilema bagi individu yang ingin mempraktekkan agama mereka secara bebas, karena mereka harus menavigasikan antara kesetiaan pada ideologi negara dan kepercayaan pribadi. Keseimbangan kekuasaan dalam kekuatan yudikatif dan pengawasan negara. Ini adalah topik lain yang akan kita bahas dalam konstitusi ini, di mana sistem yudikatif Korea Utara sangat dikendalikan oleh eksekutif dan independensinya sangat diragukan. Konstitusi Korea Utara menunjukkan bahwa tidak ada keseimbangan kekuasaan yang sehat antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif sangat dipengaruhi oleh eksekutif, dan independensi pengadilan tidak terjamin. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu, karena tidak ada mekanisme yang efektif untuk mengekang penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif. Legislatif dalam hal ini majelis rakyat tertinggi, sebagian besar hanya berfungsi sebagai alat untuk menyetujui kebijaksanaan yang telah diambil oleh eksekutif dan pemimpin tertinggi. Ini mengakibatkan kurangnya pengawasan efektif terhadap tindakan eksekutif dan membuat sistem pemerintahan yang sangat sentralistik. Hal ini tertera dalam pasal 90, The Supreme People Assembly is the highest organ of state power in Democratic People's Republic of Korea. Pasal ini menekankan bahwa struktur majelis tertinggi rakyat sebagai badan legislatif tertinggi, tetapi dalam prakteknya, majelis ini lebih banyak berfungsi sebagai badan stempel untuk menyetujui keputusan telah dibuat oleh eksekutif. Ditambahkan pula dalam pasal 102, The Supreme People Assembly shall exercise legislative power. The Supreme People Assembly shall adopt, amend, or supplement the Constitution, adopt, amend, and supplement departmental law and basic law and regulation, approve the state plan for development of the national economy, discuss and approve the state budget and adopt measures for its implementation, elect and recall chairman of State Affairs of Commission of the DPRK people and elect of recall member of State Affairs Commission of Democratic People's Republic of Korea. The President of the Supreme People Assembly, the Vice President and other member of its Presidium, member of Committee on Legislation and member of Central Public of Prosecutor Office. Pasal ini dapat
dijelaskan bahwa pasal ini menetapkan kewenangan Majelis Tertinggi Rakyat untuk menjalankan kekuasaan legislatif. Namun dalam prakteknya, banyak kebijaksanaan dan keputusan penting sudah ditentukan oleh eksekutif dan disahkan tanpa banyak diskusi atau penolakan. Pasal ini menunjukkan bahwa Majelis Tertinggi Rakyat memiliki kewenangan untuk mengadopsi, mengamandemen, atau melengkapi konstitusi serta hukum-hukum dasar dan peraturan yang ada. Namun proses ini seringkali dikontrol ketat oleh eksekutif untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah yang sudah ada. Hal ini juga tertera dalam pasal 162, The Central Court is the highest court in the Democratic People's Republic of Korea. The Central Court supervise judicial activity on all court at all level. Pasal ini menunjukkan bahwa pengadilan pusat adalah badan yudisial tertinggi di Korea. Namun pengaruh besar dari eksekutif dan partai pekerja Korea mengurangi independensi dari sisi yudisial. Dari perspektif kekuasaan, konsentrasi kekuasaan yang sangat besar pada eksekutif ini, terutama pada pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas yang hampir absolut. Ideologi Juche digunakan untuk memelihara dan menguatkan kekuasaan ini, pengaturan kekuasaan ini. Pemimpin tertinggi mengendalikan hampir semua aspek pemerintahan dan memiliki pengaruh besar atas sistem hukum dan lembaga yudikatif di Korea Utara. Hal ini tertera dalam pasal 100. The Chairman of State Affairs Commission of Democratic People's Republic of Korea is the supreme leader of the Democratic People's Republic of Korea. Pasal ini menegaskan bahwa Ketua Komisi Urusan Negara, pemimpin tertinggi, adalah kepala negara. Ini menunjukkan kekuasaan sentral yang dimiliki oleh pemimpin tertinggi dalam semua aspek pemerintahan atau cabang eksekutif. Hal lain yang perlu kita bahas adalah dinamika hubungan antar lembaga. Hubungan antar lembaga negara di Korea Utara sangat didominasi oleh eksekutif, di mana pemimpin tertinggi memiliki kontrol yang penuh atas semua aspek pemerintahan dan tidak ada mekanisme check and balance yang efektif untuk mengekang kekuasaan eksekutif. Dalam pasal 106, hal ini tertulis, The National Defense Commission is the supreme organization of the military leadership of state power. Pasal ini menekankan peran Komisi Pertahanan Nasional dalam kepemimpinan militer yang menunjukkan bahwa hubungan erat antara militer dan eksekutif ini semakin memperkuat kontrol pemimpin tertinggi atas militer yang merupakan elemen kunci dalam mempertahankan kekuasaan politik. Menyimpulkan dari semua hal yang saya sebutkan di atas dari sudut pandang kekuasaan, Konstitusi Korea Utara telah menjamin aspek hak asasi manusia, walaupun dalam prakteknya hal ini sangat berbeda. Kebebasan individu dan hak asasi manusia sangat dibatasi oleh kekuasaan eksekutif yang tersentralistik, di mana ideologi Juche sangat mendominasi dan kurangnya mekanisme pengendalian dan penyeimbangan, dengan pengawasan minimal dari lembaga yudikatif dan legislatif, di mana pemimpin tertinggi memegang kekuasaan penuh atas semua bagian pemerintahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Konstitusi Korea Utara tidak dibuat untuk melindungi hak asasi manusia, tapi lebih berfungsi sebagai sarana untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan politik. Reformasi struktural yang signifikan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan di mana hak yang dijamin dalam konstitusi dapat dilaksanakan dengan benar dan lembaga negara dapat tetap berjalan dengan independen. Kasus-kasus seperti penahanan Kenneth B. karena masalah agama menunjukkan bahwa kenyataan seringkali berbeda dengan yang tertulis dalam konstitusi, dengan hak asasi manusia diabaikan demi kepentingan politik dan negara. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua mengenai tanggapan aktivitas atas putusan MA nomor 23 tahun 2024, di mana saya perlu memberikan pendahuluan bahwa keputusan MA nomor 23 tahun 2024 yang menjadi perdebatan politik karena di mana permohonan ini dibuat, keputusan yang dibuat atas permohonan oleh partai
Garuda Republik Indonesia, Partai Garuda, yang terkait keberatan terhadap peraturan PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, yang mana dalam analisa perspektif kekuasaan mencerminkan dinamika dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara di Indonesia. Sebagai latar belakang, Partai Garuda mengajukan keberatan atas Pasal 4 Ayat 1 huruf D PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang menurut mereka menghalangi partai politik mengusung calon gubernur dan wakil gubernur beserta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, di mana mereka mengklaim bahwa peraturan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan yang diamanatkan undang-undang. MA memutuskan untuk menolak permohonan Partai Garuda dan menyatakan bahwa peraturan yang digugat tidak bertentangan dengan undang-undang lebih tinggi. Keputusan ini menyatakan bahwa peraturan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tetap berlaku dan sah secara hukum. Dari keputusan ini kita dapat membuat analisa bahwa satu, mengenai kekuatan yudikatif bahwa MA masih memiliki peran yang penting sebagai penjaga konstitusi dan penafsir utama hukum yang ada di Indonesia. Keputusan ini mempertegas otoritas Mahkamah Agung dalam menilai dan menegakkan hukum. Keputusan ini menunjukkan kemandirian lembaga yudikatif dalam menafsirkan undang-undang dan peraturan, menjaga setiap peraturan untuk tidak saling bertentangan dengan konstitusi dan prinsip hukum yang berlaku. Yang kedua, kekuasaan eksekutif melalui KPU. KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini memiliki mandat untuk mengatur dan menjalankan pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga eksekutif, KPU memiliki kekuasaan untuk menjelaskan, mengeluarkan peraturan teknis yang mengatur jalannya pemilu. Keputusan MA yang menyatakan bahwa PKPU Nomor 9 Tahun 2020 sah secara hukum memperkuat otoritas KPU dalam menjalankan tugasnya. Hal ini memperkuat legitimasi KPU dalam menjalankan fungsinya. Adanya legitimasi yang kuat bagi KPU itu sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Keberadaan peraturan yang jelas dan konsisten sangat diperlukan untuk menjamin pemilu yang adil dan demokratis. Dengan mendukung validitas PKPU ini, Mahkamah Agung telah mendukung stabilitas dan kredibilitas proses pemilu. Hal lain yang perlu kita timbang juga adalah masalah keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokratik. Penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara berbagai lembaga negara. Keputusan MA untuk mendukung peraturan KPU ini menggambarkan bagaimana keseimbangan kekuasaan tersebut dijaga melalui proses hukum. MA menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan terhadap peraturan yang ada. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh KPU memastikan bahwa peraturan itu tidak bertentangan dengan undang-undang lebih tinggi. Di sisi lain, KPU diberikan kebebasan untuk mengatur proses pemilu tanpa intervensi yang tidak sah. Dalam hal ini kita juga dapat melihat bahwa pemisahan kekuasaan antara yudikatif dan eksekutif terlihat jelas. MA berfungsi sebagai pengawas yang independen, KPU berfungsi sebagai eksekutif dalam mengatur pemilu. Keputusan ini menunjukkan bahwa kedua lembaga ini dapat berfungsi dengan baik dalam kerangka yang sudah diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Ini penting untuk kita ketahui bahwa tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan yang absolut yang dapat mencegah kekuasaan atau abuse of power. Sisi lain juga yang perlu kita ketahui bahwa kekuasaan partai politik dalam pemilu demokrasi di Indonesia, partai politik memiliki peran yang penting, termasuk dalam mengusung calon calon kepala daerah. Namun keputusan menunjukkan bahwa kekuasaan politik partai tidak bisa mengubah peraturan sesuai dengan keinginan mereka. Dan mereka harus mematuhi aturan yang sudah ada sesuai hukum. Permohonan Partai Garuda yang ditolak oleh MA menandakan bahwa kekuatan politik harus tunduk pada hukum yang berlaku.
Hal ini memberikan pembatasan pada intervensi politik, bahwa intervensi politik dalam penegakan hukum dan pemilu memiliki batasan. Partai politik tidak dapat mempengaruhi perubahan peraturan yang sudah sesuai dengan undang-undang hanya berdasarkan kepentingan politik pribadi mereka. Ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu, memastikan bahwa semua partai politik dan calon memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti pemilu. Hal lain yang perlu kita juga analisa adalah dinamika hubungan antar lembaga. Hubungan antara MA dan KPU dalam konteks ini menjalankan dinamika interaksi antara lembaga yudikatif dan eksekutif, di mana MA dengan otoritas yudikatifnya memastikan bahwa KPU sebagai lembaga eksekutif menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dapat kita lihat sebagai pengawasan dan akuntabilitas telah berjalan dengan baik dan telah berjalan dengan baik antar lembaga yang ada. KPU sebagai lembaga eksekutif bertanggung jawab pada hukum dan diawasi oleh MA. Ini memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh KPU dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, yang perlu kita lihat juga bahwa keputusan ini memberikan perlindungan atas hak asasi manusia dan demokrasi. Aktivitas yudisial sering menyoroti pentingnya keputusan hukum dalam melindungi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Keputusan ini memiliki implikasi penting dalam memastikan bahwa proses pemilu di Indonesia berjalan dengan adil dan transparan dan merupakan elemen dasar demokrasi yang perlu kita jaga. Inklusivitas dan keadilan. Keputusan ini menggarisbawahi pentingnya inklusivitas dan keadilan dalam sistem pemilu dengan memastikan bahwa PKPU nomor 9 tahun 2020 tetap berjalan dan berlaku. MA telah memastikan bahwa peraturan pemilu tidak menghalangi partisipasi politik atau partai politik atau calon independen dalam pemilu. Ini penting untuk menjaga keadilan dan inklusivitas dalam proses pemilu sehingga semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi. Sebagai kesimpulan, keputusan MA nomor 23 P/HUM/2024 mempertegas keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara yudikatif dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap lembaga eksekutif, dalam hal ini KPU, untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, keputusan ini juga menunjukkan batasan terhadap intervensi politik dalam proses hukum, serta pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, meskipun Partai Garuda merasa dirugikan oleh keputusan ini, penting untuk memahami bahwa keputusan ini diambil dalam kerangka menjaga supremasi hukum, keseimbangan kekuasaan, dan prinsip-prinsip demokrasi. Setelah melihat dua hal di atas, kita akan coba memastikan bahwa hubungan antara konstitusi Korea Utara dan keputusan ini apa, dengan membandingkan dalam kerangka hukum dan praktek politik sehari-hari. Di Korea Utara, hak asasi manusia ternyata terdapat dalam konstitusi, di mana Korea Utara menyantumkan hak-hak untuk pekerjaan, pendidikan, dan perawatan kesehatan dalam konstitusinya. Akan tapi dalam praktek di lapangan, meskipun ada tertulis di konstitusi, implementasinya masih sangat terbatas. Kebebasan berbicara, pers seperti pers, berkumpul, dan beragama dikontrol ketat oleh pemerintah. Kontrol negara sangat besar, di mana aktivitas warga diawasi secara ketat melalui sensor, propaganda, dan kebebasan individu seringkali tunduk untuk kepentingan negara dan partai. Untuk dari sisi ketuhanan, ideologi negara tidak menempatkan agama atau ketuhanan dalam strukturnya, dengan negara secara resmi adalah ateis dan menjunjung tinggi ideologi Juche yang menekankan kemandirian dan keberlanjutan di bawah pimpinan Partai Pekerja Korea. Kebebasan beragama sendiri, meskipun konstitusi menyatakan ada, prakteknya sangat diawasi dan diawasi secara ketat.
dengan agama dianggap sebagai ancaman potensial terhadap ideologi negara dan kepemimpinan Wangsa Kim. Sedangkan di Indonesia, untuk hak asasi manusia sebagaimana tertulis dalam Konstitusi UUD 1945 yang menjamin dalam pasal 28A sampai 28C termasuk hak atas hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak atas pendidikan. Dengan praktek di lapangan, Indonesia memberikan kebebasan lebih besar dan untuk beragama, berbicara, dan berkumpul dibandingkan Korea Utara. Meskipun ada tantangan seperti diskriminasi terhadap minoritas dan pelanggaran atas aparat keamanan oleh aparat keamanan. Upaya hukum dan perlindungan di Indonesia sendiri telah mendirikan Komnas HAM yang bertugas memantau dan melaporkan pelanggaran HAM serta memberikan rekomendasi kebijaksanaan kepada pemerintah. Dari sisi ketuhanan ideologi, dalam sisi ketuhanan, di ideologi negara kita, Konstitusi Indonesia berdasarkan Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan dan meletakkannya sebagai dasar bagi kehidupan dan kebebasan beragama. Untuk kebebasan beragama sendiri telah dijamin dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Keragaman agama di Indonesia sendiri mengakui 6 agama resmi: Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta menjamin kebebasan beribadah meskipun dalam prakteknya masih ada diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok agama tertentu, tapi ini terus-menerus menjadi lebih baik. Sebagai kesimpulan, di Korea Utara hak asasi dan ketuhanan dikendalikan oleh ketat untuk menjaga ideologi negara yang ateis dan otoriter. Sebaliknya di Indonesia, HAM dan ketuhanan diintegrasikan dalam konstitusi dan praktek hukum untuk mendukung pluralisme agama dan kebebasan individu. Meskipun masih mengalami tantangan dalam implementasi, perbedaan ini menurut saya mencerminkan bahwa ideologi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi perlindungan dan penegakan hak-hak dasar dan kebebasan beragama di kedua negara. Sekian video ini, semoga tanggapan kali ini dapat diterima dengan baik.